saya tidak tahu bapak kamu, tapi kalau saya bilang ini mirip bapakmu, kamu marah gak? Mbok yo mikir, gambarnya monyet. Nanti bisa ditampilkan. Secara logika gampang jawabnya kalau sekedar seperti ini ya. Nggak usah tinggi-tinggi sekolah. Nggak usah masa dosen, nggak usah. Iya, nggak usah jadi dosen. Kalau sekedar logikanya seperti ini, cek gampang, ya. Kalau syariat yang diganggu, yang dihina, yang dilecehkan. Atas nama Allah, atas nama Rasul, bahkan dikeluarkan langsung oleh Al-Quranul Karim. Innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Saksikan sampean, terus coba pamerkan terus itu penghinaan Rasulullah, saksikan sendiri apa adab yang akan datang kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mezeng Pasuruan rahimakumullah. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang cukup istimewa. Beliau adalah Lora Asroril Fawaid. Untuk lebih jelasnya dan lebih cepatnya, tafadhol Lora untuk bisa memperkenalkan diri biar sahabat Mezeng Pasuruan kenal semuanya dengan antum. Mungkin rumahnya, tempat tinggal di mana sekarang, terus kemudian istri berapa, anak berapa, ya. Monggo dijelaskan Lora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bergabung dengan Al-Karim Ibn Al-Karim adalah suatu kebanggaan untuk membahas perihal mulia kali ini. Saya Asroril Fawaid, SPD dari Sampang, Madura. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, mungkin pernah lihat Menjiat Channel atau pernah lihat akun media Lora, atau pernah, biasanya muncul saja kalau ada ikatannya, muncul saja biasanya. Ya. Terus mungkin sekarang aktivitas apa? Aktivitas ngajar dan di pesantren, dan aktivis di Jawa Timur. Juga aktif di bidang khutbah Jumat di Surabaya. Karena kalau di Sampang khutbahnya agak-agaknya biasa-biasa saja, guys. Karena ya yang dialami masyarakat biasa-biasa saja. Kalau di Surabaya kan tantangannya lebih berat. Gitu ya. Harus menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, keutuhan benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tantangannya lebih berat. Asy'ariyah, lebih berat lagi. Karenanya bagi saya merupakan kewajiban untuk membenahi pemahaman-pemahaman yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa Lora. Ya, kita yang sudah melihat beberapa videonya, luar biasa Lora ini. Baik Lora, malam hari ini kita langsung ke fokus pembahasan terkait dengan penistaan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sebuah pengantar, jadi kalau ada orang kafir ghairul Islam yang menista Kanjeng Nabi, saya pikir itu sudah hal biasa, tanda kutip ya, sudah hal yang biasa, karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah, mereka tentu membenci kepada Rasulullah. Cuma yang menjadi aneh ketika ada umat Islam yang begitu nabinya dihina oleh orang kafir, dilecehkan oleh orang kafir, dia tidak tergerak sedikit pun hatinya untuk tersinggung, marah, dan sebagainya. Jadi ketika ada orang kafir menghina Nabi Muhammad, saya pikir itu hal yang biasa. Dari dulu Kanjeng Nabi itu dicaci maki, dikatakan sahirun majnun, bahkan tidak sampai di situ, dilempari kotoran unta. Kemudian Abu Lahab itu juga sering kan melempari rumahnya Kanjeng Nabi dengan kotoran. Istrinya Abu Lahab setiap hari, hampir setiap hari ya, mengetuk pintunya Kanjeng Nabi, pintu rumahnya, untuk mencaci maki Kanjeng Nabi. Jadi sejak zaman dulu sudah terjadi. Nah, terus kemudian ketika umat Islam marah, maka wajar lah, karena nabinya dihina, wajar lah memang kalau cinta pada Nabi ya harus marah lah sebagai bukti kecintaan. Tapi yang menjadi aneh adalah umat Islam ada yang tidak marah. Bahkan tidak sampai di situ, ada yang nyinyir terhadap kemarahan umat Islam. Nah, ini diantaranya kita akan
bacakan beberapa contoh ya, beberapa contoh. Dan kita sudah cek di beberapa media online status dari Khazanah GNH atau Gus Nadir Shah Hussein. Ini yang kami anggap aneh tadi itu. Apa di status Twitternya tidak ada itu karikatur Nabi. Memangnya tahu wajah Nabi seperti apa? Terus orang lain bikin karikatur dan diklaim itu karikatur Nabi, kalian percaya? Lantas marah-marah, penghinaan. Sekali lagi, emangnya yang bikin karikatur dan kalian pada tahu wajah Nabi seperti apa? Mbok ya mikir. Tapi di sini secara logika sudah dijawab, ada yang jawab ini dari akun Rafasa. Sekarang gini aja ya Gus. Saya tidak tahu bapak kamu, tapi kalau saya bilang ini mirip bapakmu, kamu marah gak? Mbok yo mikir, gambarnya monyet. Nanti bisa ditampilkan. Secara logika gampang jawabnya kalau sekedar seperti ini ya. Nggak usah tinggi-tinggi sekolah. Nggak usah masuk dosen, nggak usah. Iya, nggak usah jadi dosen. Kalau sekedar logikanya seperti ini, cek gampang, Ira. Dan kita coba akan dari segi logika sudah banyak yang jawab ya. Tapi dari segi dalil nakli mungkin kita tadi sempat diskusi sebentar, ada kitab diantaranya itu As-Saiful Maslul Alaman Sabbar Rasul, ada lagi As-Saiful Maslul atau As-Sorimul Maslul. Dalam kitab yang satunya lagi As-Sorimul Maslul Ala Syatimir Rasul. Jadi hukuman mati bagi para penista Kanjeng Nabi. Itu ada kitabnya, di situ dikupas dalil-dalilnya bagaimana penista Nabi di zaman sahabat Nabi itu semuanya dihukum dengan hukuman mati. Baik, mungkin bisa antum tambahkan, monggo. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini penista agama memang seperti yang diuraikan oleh Gus barusan benar. Sejak dulu pertama kali Islam muncul itu sudah dicurigai, sudah digembos-gembosi, sudah tidak disetujui. Permasalahannya sekarang begini Gus, saya tertarik untuk membahas ada satu ayat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asaddan nas adawatan lilladina amanu al-yahud walladina asyraku. Sampai Al-Quran ini menjelaskan secara konkret bahasan itu. Ada musuh yang jelas akan tidak terima kepada Islam. Yang jelas musuh itu tidak akan rela kepada Islam. Tidak mau Islam itu jaya, gak mau Gus. Selain walantardo angkal Yahud, selain walantardo, ini kan terlalu langsung gitu kan. Nah. Ini jelas lagi. Asaddana adawatan lilladina amanu. Ada musuh jelas selain setan. Ada. Siapa itu? Yahudi, Zionisme. Orang yang berhubungan dengan Yahudi, orang yang sepakat dengan Yahudi, mereka merempet. Sehingga muncullah kapitalisme, pluralisme. Kemudian muncul lagi era-era yang barusan ini, yang kita bahas di ngaji Segoro yang kemarin itu Gus, muncul lagi sinkretisme. Jadi umat Islam sekarang tidak boleh menganggap agama Islam paling tinggi, gak boleh Gus. Ada ajaran seperti itu ya? Seperti itu sekarang. Umat Islam tidak boleh mengklaim agamanya adalah agama yang paling tinggi. Semua agama sama menurut mereka. Tetangga sebelah, Masya Allah, semua agama sama. Pertama, kenapa seperti itu? Begini, karena katanya tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Tidak ada agama yang mengajarkan pembohongan. Semua agama mengajarkan keyakinan yang benar dan semacamnya. Agama bukan hanya keyakinan, Gus. Ini syariat. Love you Muhammad, love you syariah. Bahkan orang-orang Rusia sendiri mengartikan cinta kepada Nabi ini cinta syariat. Jadi bukan hanya pemahaman, bukan hanya keyakinan, tetapi inna dina indallahil Islam. Semua tahu, beliau semua ngaji loh. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian 3 kali Rasulullah SAW diganggu oleh orang Yahudi. Yang pertama, kepalanya Romyul Hajar ila ra'sin Nabi. Nabi Muhammad dilempari dengan batu kepalanya, luka waktu itu.
Nabi memang tidak marah. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu itu Nabi Muhammad disuguhi makanan. Disuguhi makanan yang di dalam makanan itu ada racun. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini mudah-mudahan ini yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pernah menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena memang sihir itu masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rentetan daripada kisah ini sangat jelas. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berdamai dengan kita. Sehingga saya keluarkan statement yang paling konkret pada waktu di FB saya sudah banyak saya tebarkan. Jangan pernah percaya dan berhubungan dengan makhluk yang tidak setia kepada Allah. Kalau setia, nggak mungkin melecehkan. Iya. Kalau setia, berarti dia akan menyumbangkan segalanya demi Rasulullah. Karenanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni katanya. Ini kaitannya bukan hanya dengan sekedar kita ini berarti harus bermusuhan dengan harus. Karena mereka memang tidak ridho kepada agama kita. Jadi sabar Rasul memang sejak dulu dan termasuk karena ini kaitannya dengan penghinaan Rasul. Isra Mi'raj, guys. Saya teringat Isra Mi'raj dalam sirah Nabawiyah. Itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ini tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini saja, ya Muhammad, irfa rijlakal yumna ya Muhammad. Diangkat kaki kanan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, irfa rijlakal yusra ya Muhammad. Angkat kaki kirimu wahai Muhammad, katanya orang-orang kafir. Terbang ya? Waktu itu. Kalau benar-benar engkau melakukan Isra Mi'raj, coba lakukan sekarang. Dites kan banyak orang kafir waktu itu. Irfa rijlakal yumna, angkat kaki kananmu. Angkat kaki kirimu, tapi Nabi tidak mengangkat. Kalau saya mengangkat, aku akan jatuh. Nabi berpikir, begini saja sudah. Tanyakan kepada Sayyidina Umar. Langsung dipenggal waktu itu. Oleh Sayyidina Umar ya? Nah, Sayyidina Umar. Siapa yang berani melawan Sayyidina Umar? Siapa orang-orang Yahudi? Orang pertama yang berani hijrah ke Madinah adalah Sayyidina Umar. Jadi dipenggal ya, menghina Nabi. Langsung dipenggal. Qatalah Umar. Langsung maktul bi Umar. Jadi tidak ada tawaran lagi. Bahkan diuraikan oleh Syekh Muhammad Nabhan atau Syabhan. Muhammad bin Syabhan mengatakan ulama sepakat bagi orang yang sabar Rasul, orang yang menghina Rasulullah SAW dibunuh. Semua ulama sepakat. Termasuk di kitab tadi itu ya, As-Saiful Maslul Alaman Sabar Rasul. Karenanya ini bukan hal-hal, memang peristiwanya baru atau peristiwanya sudah lama, tetapi ini bukan hanya sekarang, Gus. Iya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, kita kan harus mengambil keputusan seperti yang diambil oleh Tapi begini Ra. Tapi begini Ra, mereka juga ada yang berargumen bahwa dulu Nabi itu ketika dicaci, diludahi, tidak membalas. Malah ketika sakit oleh Nabi dijenguk Ra. Ada lagi yang menghina Nabi, mau membunuh Nabi, nggak dibalas, dibebaskan. Itu seperti apa Ra? Apakah memang ahsanahum khuluqa. Nabi Muhammad ini tidak pernah marah kecuali bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasul. Kalau Al-Quran dihina, Al-Quran dinistakan, Al-Quran dilawan, kemudian syariat-syariat tidak diterapkan, Nabi Muhammad mengamuk. Bahkan sampai mengutus orang-orang langsung untuk membunuh mereka. Apakah kita membunuh orang kafir pada waktu itu ini termasuk bagian dari itu? Kan tidak. Jadi kalau pribadi ya, kalau pribadi tidak membalas ya, malah menjenguk ketika sakit ya. Jadi akhlak yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad sangat indah. Kalau pada waktu dirinya sendiri bersifat dengan teori ini, bersifat dengan kepribadian Rasulullah. Saya ini kan manusia, Rasulullah mengaku seperti itu. Tetapi semua sahabat berpendapat al-insanul kamil. Manusia sempurna. Sempurna segalanya. Fi sifati, fi nuri, fi wajhi, fi kullu. Sempurna semuanya.
dalam penciptaannya, dalam berjalannya, dalam tidurnya, dalam kejadiannya. Bahkan konkretnya lagi laulaka ya Muhammad lima khalaqtul aflaq. Hei presiden, tidak ada dunia ini presiden. Tidak ada langit ini, tidak ada presiden kecuali karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sabar rasul. Jadi kalau di garis bawahi mungkin saya teringat dengan satu bait di dalam kitab Maulid. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Wa idza lakum haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Wa idza du'i'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Kalau syariat yang diganggu, yang dihina, yang dilecehkan atas nama Allah, atas nama Rasul, bahkan dikeluarkan langsung oleh Al-Qur'anul Karim, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Saksikan sampean, terus coba pamerkan terus itu penghinaan Rasulullah, saksikan sendiri apa adab yang akan datang kepada mereka. Masya Allah. Jadi kalau di garis bawahi seperti ini mungkin, jadi kalau kita mengkaji kitab, jadi mungkin tadi dosen siapa Nadir Shah Hussein itu mungkin tidak pernah ngaji kitab ini mungkin Raya. Lupa, jadi kalau kalau kita punya musuh, gitu ya. Lupa, sehingga dia lupa kan kepada al-Yahud wa Nasara ya. Masya Allah. Sampai konkretnya sampai yang bilang tadi walan tardo, ankal Yahud. Yahudi diajak salaman ini dari mana coba? Iya. Beramah-ramah dengan Yahudi, bermusuhan dengan sesama Muslim Raya. Karenanya sekuler ini sekarang sudah terjadi, benar-benar terjadi di Indonesia ini. Bahkan yang mau sholat sekarang sholat, yang mau bermaksiat sekarang bermaksiat. Ini sudah terjadi. Saya teringat beberapa tahun yang lalu Habib Taufik dengan perannya, dengan kerasnya beliau amar ma'ruf nahi munkar, pasukan aman. Masya Allah. Sekarang sudah liberal masuk ke tubuh-tubuh yang sangat Masya Allah, iya. dalam sekali. Jadi kalau kita garis bawahi mungkin seperti ini Jadi kalau kita tadi mengkaji sekilas di kitab tadi As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, itu di situ jadi seperti ini garis besarnya. Nabi Muhammad itu kalau dihina di hadapan Nabi sendiri kemungkinannya ada dua Pertama, kalau urusan pribadi Nabi memaafkan. Wa ya'fu 'anil dzambi tadi itu. Tapi kalau dihina, kerasulannya yang dihina, Nabi pernah mengutus salah seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah. Lebih tepatnya, siapa yang bisa menyelesaikan Ka'ab bin Ashraf? Benar. Saya ya Rasul, Muhammad bin Maslamah. Saya selesaikan, dibunuh atas izin Rasul. Atas izin Kanjeng Nabi, menghina Nabi. Apakah itu salah? Ternyata dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Dibenarkan oleh Kanjeng Nabi. Shadiqil masduq. Jadi intinya penghinaan kepada Nabi kalau pribadi oleh Nabi dimaafkan, tapi kalau kerasulannya yang dihina dibunuh. Dan yang kedua, penghinaan Nabi ketika Nabi sudah tidak ada atau di depan sahabat, maka pasti oleh sahabat dibunuh. Karena pasti ini yang dihina urusan agama, bukan pribadi, karena Rasul sudah tidak ada. Jadi penghinaan Nabi di depan sahabat itu pasti yang dihina adalah kenabiannya, kerasulannya. Kalau penghinaan Nabi di depan Nabi bisa urusan pribadi, bisa urusan agama atau urusan kenabiannya. Kalau urusan pribadi dimaafkan, kalau urusan agama dibunuh. Tapi penghinaan Nabi di depan sahabat semuanya dibunuh. Termasuk diantaranya tadi yang menghina Sayyidina Umar yang menghina Nabi disuruh ngangkat kedua kakinya. Isra Mi'raj itu kan. Karena melecehkan Nabi dipenggal. Terus ada lagi di kitab tadi itu yaitu Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ketika zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu dapat perintah untuk menagih zakat kepada orang yang sudah enggan membayar zakat. Mereka menganggap setelah Nabi Muhammad wafat zakat sudah tidak wajib lagi. Diingatkan oleh Sayyidina Khalid bin Walid, ini adalah perintah dari Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad dilecehkan, Muhammad sohibuk, Muhammad temanmu itu Jadi Nabi Muhammad direndahkan dengan bahasa Muhammad temanmu itu Mendengar Nabi Muhammad disebut dengan sebutan yang dilecehkan Muhammad sohibuk, Muhammad teman ente itu. Ambil pedang, dibunuh. Nah, begitu dibunuh agak terjadi kontroversi Dianggap kok Khalid bin Walid ini main bunuh saja.
Akhirnya dilaporkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Dipanggillah Khalid bin Walid ini. Bagaimana kok kamu main bunuh saja? Kamu kan saya suruh untuk menagih zakat. Diceritakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, begini ceritanya. Saya menyampaikan ini kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Ini perintah dari Nabi Muhammad. Dia mencaci Nabi Muhammad. Muhammad Syaibut merendahkan Nabi Muhammad. Saya marah, saya bunuh. Apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar? Seandainya saya berada di posisi Khalid bin Walid, saksikanlah saya yang akan bunuh dia. Loh, itu di kita pada rujukannya. Nggak main logika tadi itu. Benar. Logikanya kacau lagi tadi Raya. Benar. Dijawab dengan mudah, wis terpatahkan. Benar. Jadi itulah sahabat cara mensikapi kita. Lah kita di Indonesia ini kemarahannya nggak sampai membunuh Kita masih patuh kepada undang-undang yang ada. Ada undang-undang penodaan agama. Nah, termasuk juga penistaan yang terjadi ini, kita paling hanya seruan boikot, paling demonstrasi di Kedubes, sebatas itu pun masih dinyinyiri oleh orang-orang munafik tadi itu. Dulu gimana Ira? Saya rindu dengan NU yang dulu, Gus. Saya gitu ini rindu dengan NU yang dulu, termasuk yang dikatakan oleh Mustasar NU Pasuruan waktu itu, kalau nggak salah Kiai Subadar. Masya Allah, Allahumma firlahu. Maulidis Syarifil Munir Sayyidina Muhammad SAW fi ayyi tariqin, dengan jalan apapun tidak ada kejelekan, Gus. Semua itu sinar. Dengan bermaulid, dengan bersolawat, dengan orang yang sangat cinta ini kok bisa dilecehkan? Kan nggak bisa Gus menerima itu. Gitu. Masya Allah, mestinya begitu lah. Kok bisa menerima ketika nabinya dilecehkan? Kok bisa menerima dengan padahal ketika kiainya dikritik mencak-mencara. Kok aneh, nabi dihina kita disuruh diam. Berarti kepentingannya bukan untuk syariah. Berarti kepentingannya untuk qabilah. Kalau sudah kepentingannya kesukuan, qabilah, kelompok, ini bukan jalurnya sudah. Teringat ini, karena sini sudah pembahasan qabilah, Gus. Teringat satu peristiwa yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar, pemecatan Khalid bin Walid pada waktu peperangan. Yeah. Langsung saya pecat. Sekarang kamu pecat, saya pecat sekarang. Dengan dipecatnya Sayyidina Khalid bin Walid pada waktu perang, semakin berkecamuk. Berarti kan menandakan bukan itu yang saya harapkan. Bukan panglima perang yang saya harapkan, tetapi kemenangan peperangan. Tujuannya sama. Sayyidina Umar ingin memenangkan perangan, Sayyidina Khalid bin Walid ingin memenangkan peperangan karena Allah. Kalau tujuannya sama, visinya sama, indah Gus. Masya Allah. Kembali lagi ke naungan lagi karena ini yang ngangkat panglima waktu itu Sayyidina Abu Bakar, kembali ke naungan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar mengatakan, "Idza saro Khalid saro munafikin." Kalau Sayyidina Khalid ini ikut, Sayyidina Khalid pasti menang. Kalau Sayyidina Khalid ada di peperangan itu pasti menang. Itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh ada nabi yang kedua, kata Sayyidina. Tidak boleh dikultuskan lah ya. Tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh ada nabi yang kedua, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sekarang ada kiai mulai dikultuskan, meskipun salah dibela. Sudah jelas-jelas salah dibela. Nanti kita kena undang-undang IT. Iya, kita tidak nyebut nama ya. Jadi mungkin statement closing statement, monggo penutup kepada penonton Amazing Pasuruan. Nah, Amazing Pasuruan, terima kasih dan terus setia kepada Allah, setia kepada Rasulullah SAW terkait dengan hubungan yang motto saya barusan itu buat. Itu adalah motto ketika saya sudah 3 tahun menjalankan hifdun nafas. Kemudian saya keluar kalimat, kalau tidak setia engkau gampang goyah. Kalau tidak setia, gampang keyakinanmu gampang terongrong. Kalau tidak setia, ada uang sedikit saja langsung hina kamu. Bergabung dengan orang-orang yang tidak benar gitu. Artinya kalau sudah setia, karenanya jangan pernah berhubungan dengan makhluk dan jangan pernah percaya dengan makhluk yang tidak setia kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Closing kepada Gusnya, mudah-mudahan. Baik, syukron Lora Asraril Fawaid. Jadi intinya sahabat Amazing Pasuruan, kita jangan terpengaruh dengan propaganda siapapun, termasuk Nadir Shah Hussein. Kami bacakan biografi beliau biar Anda tahu siapa beliau. Seorang kiai, Nadir Shah Hussein adalah seorang kiai
dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Sejak tahun 2005, ia dipercaya sebagai Rois Suriah, pengurus cabang istimewa NU di Australia dan Selandia Baru. New Zealand. Gus Nadir, begitu ia biasa disapa, adalah pengarang buku Human Rights dan seterusnya. Jadi yang menarik, beliau adalah Rois Suriah sejak tahun 2005, yaitu pengurus cabang istimewa NU di Australia dan Selandia Baru. Dan ada wacana dari beberapa pihak, beliau mau dicalonkan sebagai salah satu ketua PBNU di periode yang mendatang, digadang-gadang sebagai pimpinan PBNU di masa yang akan datang. Kita doakan saja, kita doakan saja, mudah-mudahan diberikan hidayah, diberikan hidayah. Baik sahabat Amazing Pasuruan, intinya kita harus punya pegangan bagaimana mensikapi penistaan kepada Nabi. Yo ngaji kitab ojo nggak akal-akalan, ngaji yo kitab. Tadi kitab sekarang kan bisa di-download kan, digitalnya ada, di situ banyak dalilnya. Nantilah kita akan kaji kalau ada waktu. Intinya tadi itu sudah kita bahas. Intinya tentu kita harus bersikap ya, minimal harus ada ketersinggungan ketika Nabi kita. Langsung nanya PDF sekarang, Gus. PDF sudah ada, tinggal dikaji saja. Jadi ngaji jangan ke pemikiran orang-orang yang liberal, ngajilah ke kitab-kitab yang sudah tadi karangan dari diantaranya Ibnu Taimiyah ya. Di antaranya ya. Ada lagi yang satu kitabnya siapa, Laura? Ibnu Taimiyah. Terus kemudian yang As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul Taqiyuddin. Taqiyuddin siapa? Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi Asy-Syubki Asy-Syafi'i, ulama Syafi'i. Ini kitab-kitab klasik, kitab-kitab mazhab Syafi'i. Baik, cukup mungkin Rah. Terima kasih atas kehadiran antum. Mudah-mudahan suatu saat Al-Fakir bisa sowan ke panjenengan. Bismillah, monggo Gus. Baik, demikian yang bisa kami haturkan sahabat Amazing Pasuruan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.